Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Luar sana ya. Orang bilang, aduh ya, gue bingung mau ketemu siapa. Atau enggak dia bikin, gue mesti bantu orang ceritain kemana ya. Ya. Nah, setiap kali ada orang tanya sama gue kayak begitu, gue cuma bilang ya. Nah, lu mending ngobrol sama orang ini ya. Kalau lu dalam profilnya ya nggak sebagus ini, ya kayaknya jangan komplain dulu deh. Ya. Yes. Karena satu orang ini juga yang dulu gue tahu adalah dia juga mungkin secara market ya. Secara market juga bingung. Bingung di awal-awal. Di awal-awal. Betul. Ya bahkan lagi waktu itu juga bukan cuma market aja, cuman dari awal-awal dia punya skill dan lain juga sangat terbatas. Ya. Iya betul. Waktu di awal gua kenal ya, waduh ya ini jalan-jalan bisnis di Prudential gimana nih ya, tapi nggak ada yang nyangka. Benar. Ternyata sekarang udah jadi seorang agency director. Agency sama director ya. di Legacy. Di Legacy dan juga apa? Dia juga double startup juga dia pernah. Yes. Ya dia startup juga pernah. Nah, gua rasa nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau ya. Betul. Pertanyaannya, lu mau nggak? Bukan lu mampu nggak? Yes. Karena kemampuan bisa kita cari, ya. Oke. Boleh teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau sambut seorang yang luar biasa, ini adalah Handi. Handi. Silakan Koko Handi. Nah, Welcome brother. ini trompetnya baru muncul. Joget dulu Handi. Oke. Oke, Bu, boleh duduk Nggak bisa, teman-teman. nggak bisa. Handi mah bisa jogetnya kalau di Berlin. Iya. Oh iya benar. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman. Teman-teman yang di online, teman-teman juga boleh tanya ya, apa yang mau ditanyain sama Handi. Ini orang keren banget teman-teman, saya saksi hidupnya. Dia pernah one day, one case, terus ketika kejar adik. Nah buat teman-teman yang hari ini lagi mau kejar adik atau kejar apapun, yuk pikirin apa yang jadi kendala teman-teman dan boleh tanyain, ketik di kolom chat, nanti saya akan bantu bacain. Oke. Nah buat teman-teman mungkin ini ya, buat teman-teman yang baru, yang lama mungkin udah tahu, tapi kita juga mau ceritain juga sekilas aja ya buat teman-teman biar tahu juga. Nah apa sih background sebelumnya Handi itu sebelum di Prudential. Nah boleh dong Di ceritain. Pagi teman-teman semua. Gue lepas masker nggak apa-apa ya? Aman. Background gue sebelumnya, sebenarnya gue cuma seorang sales acting blog, terus gue banyak hal yang gue serabutan lah kerja. Yang penting itu yang gue pikir itu gue dapat cuan aja, bisa hidup itu. Nah, awalnya gue coba di Prudential, gue waktu itu ketika gue diajak karena ada hubungan kan sama Arya Saudara. Maksudnya hubungan saudara teman-teman, bukan hubungan sesama ya teman. Hubungan saudara maksudnya ya. Saudara jangan ya. Gue masih inget waktu itu masih Pascal Hyper masih food courtnya masih yang di depan. Nah, Wah berarti lama banget berarti. Itu diajak dulu Pak Arya masih waktu itu kejar UM kalau nggak salah, ngejar UM. Nah gue ditemuin juga sama Ko Andre dulu di jenjang karir kayak gitu. Gue cuma ngejawab ya aja, tapi sebenarnya itu gue nggak ngeh. Gue karena gue nggak ngerti ya. Karena gue ya kalau ini gue karena nggak enak. Oh ya udahlah ya aja, gue ya aja. Gue ngejalanin ya aja. Padahal gue nggak ngerti kalau gue ini jalanin kayak gimana, harus kayak gimana. Jadi gue masih belum ngeh itu. Jadi gue ngejalan, udah aja itu, gue balik, oh iya, udah ya. Nah udah pulang ke rumah, masih ingat waktu itu masih training di Dynamic, ikut training, ya gue ngikutin, ikut training, itu ikut training aja sebenarnya dalam hati gue itu gue sebenarnya ikut karena kalau orang Chinese itu pai shengki. Karena nggak enak ada hubungannya, jadi gue ikut udah aja ikut aja kayak gitu, jadi nggak enak ya.
Karena ini langsung dari China kalau nggak salah ya. Iya, itu deh. Ya. Ya, ini sungkulat. Nah, memang nama Mandarinnya Pai Susen ya sementara ya. Karena Pai Susen artinya ular putih ya, putih banget. Nah, waktu berjalan kan terus gue ikut ngelihat training terus ada beberapa. Jadi selama beberapa bulan itu gue nggak ada cash. Gue sempat nawarin ke teman ke beberapa ke teman juga ke beberapa, dia kalian ngejawabnya kalian ngomong lu tuh ngomong apaan aing tuh ngerti sih lah. Gue beberapa kali ketemu sama beberapa teman gue kayak gitu nggak ini, dan ada satu momen gue juga nggak enak gitu dalam hati gue datang training tapi closingan gitu, jadi ada dalam hati tuh aduh kalau gue gimana ini gue kebingungan sendiri terus sampai ada satu momen ada teman gue ikut prudensial nabung 1 juta, gue baru ngeh udah jalan 7 tahun. Ketika lagi ada klaim, terus gue tanya apa kayak gimana, dia ikut karena keprudensialnya, karena kasihan sama gue. Jadi ikut, gue baru, kata gue berarti sama ini mah enggak, nah, gue mau kasihan aja sama lu, jadi gue ikut aja ke lu. Wah, kata gue mengucapkan terima kasih juga ke ini, dan di satu momen itu waktu terus berjalan, itu gue sama istri gue kan Aling, dulu gue RDR. Jadi kalau ada yang tahu LDR kan? long distance. Long distance. Pasti. Selain dari China ada boleh juga nih kayaknya nih, ngerti juga ya. Jadi Aling dulu kerja di Amerika. Dia udah ada planning, udah dapat green card, terus dapat citizen. Nanti bakal ada memanggil gua, ada mau tunggu gua di satu posisi nanti antara gua yang ikut Aling atau yang Aling yang ikut gua. Gua waktu itu masih ingat tahun 2017 waktu legacy ke Sarkus. Royal Caribbean ya gitu ya. Sarkus lagi ke Sarkus itu sempat kontekan sama Ko Andre mau ketemu mau ketemuan sama Aling biar tahu kayak gimana. Di situ gue masih lucu, tapi gue pertama kali itu ke luar negeri, ke Singapura. Pertama kali ke Singapura, dan itu dibiayainnya juga bukan gue dibeliin tiket, bukan bulan beli dan itu gue dibeliin sama Aling. Sama istrinya. Terus gue mikir dulu, berarti harga diri ini laki-laki ini harga diri gue dibeliin, dibeliin, dan momennya tahunnya dari tanggalnya kayak gimana, karena itu sama bosnya Aling harus tanggal segini nggak ketemu waktu itu sama legacy. Gue datang, gue masih ingat gue dibeli dan datang waktu gue masih ingat di bandara Singapura itu gue celingak aja sih, gimana ini kalau buat gue ngomong sampai nungguin hampir ada 8 jam baru tuh Aling ada kan. Nah di situ gue ngobrol gimana Han, lu di prudensial ini ada waktu gue 3 bulan ini antara mau resign, kalau misalkan gue nggak resign di Amerika berarti gue ikut sama lu, jadi seluruh hidup gue jadi sekarang nanti bakal tergantung atau lu mau ikut sama gue ke Amerika. Nah disitu gue nanya, kalau di Amerika terus gue kerja apa, ya lu mau kerja apa, nah, bareng aja mau gue di restoran. Terus gue tanyain soal gajinya, terus gue nanyain kalau gajinya ada yang lebih gede enggak, kata gue teh ada, kalau lu mau lebih gede kayak gimana lu ini aja di mall, ini pungutin sampah kayak gitu. Waduh. Gue di situ lebih kenapa harus nggak ada pekerjaan yang lain. Nggak ada katanya, dengan background lu seperti ini katanya ya udah aja. Kalau misalnya pengen dapat nominal uang besar, rata-rata ada beberapa temannya Aling banyak melakukan hal itu. Kata gue nanti lah gue harus pikirin dulu. Nah akhir singkat cerita Aling harus pulang, terus gue harus pulang, ya udah nanti kita tentuin, gue kasih waktu kan 1 bulan. Di situ gue pulang ke Indo, terus Aling juga balik ke USA. Di situ gue bingung, waduh, udah sama Aling udah ngomongin soal ini apa? Soal pekerjaan, soal hidup. Nanti tahun depan harus merit. Waduh, ini gimana? Nah, di situ karena kondisi gue tertekan,
gue baru ngeh gitu, baru ngeh sekarang karena kondisi gue tertekan, gue harus tiba-tiba nanti harus nafkahin istri, harus jadi kepala keluarga, harus kayak gimana. Di situ jadi ada muncul-muncul ide gue, ide kreatif gue gimana, gue seperti apa, terus dari hal terus gue harus memutuskan udah aja kata gue ngelihat juga pekerjaan lain buat mengejar nominal gue harus kondisinya seperti ini. Terus kalau gue mau usaha nggak punya modal dari mana? Modal mana? Nggak mungkin gue minjem. Kalau minjem juga kalau ada yang mau ngasih minjem. Jadi ya mau nggak mau, gue mencari solusi. Jadi mencari solusi waktu itu gue tetap jadi mau nggak mau gue ngejalanin yang di prudensial ini. Tapi gue masuk ke komunitas. Yang pertama gue ngejalanin itu komunitas. Ada yang di paintball. Nah di paintball terus gue masukin ada komunitas lagi tuh paintball juga ada levelnya tuh ada yang levelnya kalangan atas, menengah sama bawah. Gue asalnya masuknya ke kalangan yang bawah, mainnya tuh sampai sedikit gue belajar di situ gimana gue kadang-kadang kalau di paintball gue ngebawa, gue dipanggil kan di paintball, suruh misalnya ada acara Ada lagi. Nanti ya ini jelas. kerja di situ. Buat membantu kerja di situ, tapi gue karena nawarin asuransi. Jadi gue di perusahaan itu tuh dipecat, gue udah nggak dipakai udah nggak dipakai aja. Nah akhirnya, kata gue sesuai amat, tapi kata gue lagi di ini gue jadi nambah bingung ini gue gimana nih, kata gue tuh kan harus mencari kemana lagi gitu, harus mencari lagi. Nah mau nggak mau, gue masih tetap di paintball, cuma gue main di hike karena di situ ada teman gue, salah satu teman gue, jadi dia di situ tuh ketuanya kayak gimana, dia ngajak ke gue karena gue punya pengalaman di itu, kan lu mau nggak ngebantuin ke gue, lu bantuin aja di sini, kata gue ngerti dia tiba-tiba, jadi gue ngomong, kata gue karena di satu posisi, kata gue ini dipecat seperti ini, kata gue nawarin asuransi. Oh ya, katanya, gue mah ya terserah. Lu kalau memang bisa mau nawarin, ya sekarang nanti gue bawa, ini gue kan kerjasama masih Sinarmas, gue mau tawarin asuransi, mau tawarin apa kayak gimana, cuman ketika lagi ada program, mau misalkan ada pertandingan apa kayak gimana, lu kudu support ke tim gue. Nah, di situ gue coba ngejalanin. Di situ kan gue kenal ada beberapa bos, oh ini yang punya di Jakarta ada yang punya ini, terus ada yang punya toko besi, ada itu juga gue cukup lama. Nah, tar dulu. Ini kan Handi udah cerita soal komunitas ya. Nah, by the way ini Handi semua jawab pertanyaan semua ya. Ditanyakan semua. Tahan dulu nih. Saya sampai sebagai MC saya bingung, ini mau tanya yang mana lagi ya? Oke, nah tadi Handi udah jelasin semua ya, dari mungkin ada background-nya ya, itu inilah review ya, ada background-nya, kenapa dia mau join, udah gitu sampai Handi akhirnya bisa berkomunitas. Nah sebenarnya kita mau gali sebetulnya kok ya, buat cerita ke teman-teman ya, bagaimana seorang Handi itu pertama adalah kenapa Handi mau join ya, kenapa kok Handi mau join di Prudential. Oh tadi kalau Handi bilang katanya mungkin ada teman-teman juga sekarang saat ini, aduh saya nggak enak lah sampai ngajakin lah, dengerin aja deh ya sebenarnya. Nah mungkin Handi salah satu ya kok ya. Salah satu yang nggak enak sama yang ngajaknya ya, gua mungkin ya, gua ajakin dan gua lagi tuh karena masih partner juga, gua ajak ke Andre lagi tuh, gua ingat masih di food court yang awal ya, dan lagi tuh ajak Handi ya. Nah gua baru tahu sampai sekarang ternyata dia nggak enak sama gua. Gua pikir memang bener. Nah tapi dari situ Handi mau join. Nah tadi teman-teman juga tahu waktu ketika join Handi juga bingung ya, bingung mau kemana ya, udah gitu market juga belum tahu ya. Nah, for the information juga, gue tahu banget Handi karena ini saudara tahunnya. Buat bingung market kemana? Jelas saya tahu Handi itu dari kecilnya ya,
dari Handi itu mainnya kemana, udah gitu marketnya juga tadi Handi bilang sales ya. Nah, Handi bilang tadi sales paving block ya, tentunya bergaul dengan ya mungkin orang-orang paving block. Kenapa kok jadi sales paving block ya? Dulu kerja sama saya teman-teman ya. Saya dulu berarti bosnya paving block ya. Dulu saya Handi ini kerja sama gua aja, tapi dulu sebelum gua di Prudent ya. Dan Handi juga dulu pernah background di Bekasi ya, pernah jadi sales laptop ya. Ya, jadi pernah jadi sales laptop juga ya. Udah gitu paving block juga. Terus apa lagi ya? Oh, pernah juga kerja bareng saya juga. Jadi Handi itu mungkin dari kecilnya ya sering ikut sama gua teman-teman. Ya terakhir itu gua bareng-bareng kok. Ya kalau teman-teman tahu di PVJ ada namanya Charmis No Ice. Itu kalau dulu itu Tas Kipling. Yang sekarang Tas Kipling ya. Tas Kipling itu dulu sebelumnya adalah satu franchise dari Taiwan. Ya, nah itu Charmis No Ice yang jualan Charmis No Ice kan bahasa keren ya. Kalau sekarang mah Esrut ya, Snowball. Nah dulu gua manajernya Andi bantu gua di situ. Nah cuman gue pengen tahu nih apakah benar-benar lagi waktu join di Prudential ikut karena nggak enak? Iya. Oh aduh, terima kasih sejujurnya. Bersyukur nggak enak sesuatu yang enak buat Andi ke depannya. Kasih aplaus buat Andi teman-teman. Nah, dan juga lagi waktu Handi apa sih yang bikin Handi tiba-tiba klik mau join nih? Kalau tadi Handi ceritain backgroundnya ya, yang klik. Nah, jadi Handi tolong ceritain, pikirin lagi tuh klik kenapa ya gua kok mau join di Prudential? Jadi tiap minggu itu kan ada Sabtu training. Gua kan ya di satu posisi gua nggak enak, tapi karena tiap minggu itu gua training ya, seenggaknya tuh ada masukan-masukan. Jadi gua ngeliat ini kayak gini, terus gue ngeliat juga di keadaan di luar kalau yang bisnis, yang kerja apa kayak gimana kondisi. Jadi gue bisa seenggaknya ada gambaran. Kalau misalkan gue kerja di luar kayak gini ya, terus kalau misalkan sekarang gue ngejalanin Prudential ke depannya itu kehidupan gue kayak gimana. Jadi gue udah mulai ada gambaran. Padahal lagi awal-awalnya gue nggak cuma ngedengerin itu sekitar gini. Lingkungan berarti ya? Iya. Mungkin dulu di lingkungannya Handi itu yang gambarannya mungkin tanpa merendahkan orang lain, tapi mungkin gambarannya teman-temannya, lingkungannya. Tapi ketika keluar dari kolam yang lain ya teman-teman di Prudential, ada gambarannya dia. Oh oke. Lagi itu kok tetap konsisten ikut training nih? Nggak enak juga. Iya. Saya itu jangan-jangan ini jawab karena nggak enak, mas saya sok gantian luar. Coba ya. Di, kalau sama saya mah jangan pakai nggak enak nih. Ya. Karena kalau pembicaraan sama saya nggak akan sampai ke keluarga besar. Di, awalnya gue ngerti nggak enak. Tapi at the end itu akan ada keputusan, betul? Betul. Karena lu kalau nggak enak nggak akan jadi ade. Ada keputusan. Nah, momentum apa yang membuat lo akhirnya mengambil satu keputusan itu, Di? Ketika Aling pulang. Waktu Aling pulang. Dan lo tadi cerita, aduh gila, sebagai cowok, bener ya, dibayarin tiketnya. Nah, itu nggak enak juga kan? Menurut lo, Di? Kadang-kadang kita diperhadapkan di dua nggak enakan. Nggak enak sebagai cowok dibayarin tiketnya dan kayaknya bergantung sama calon istri. Dan yang kedua, nggak enak karena harus memulai sesuatu yang baru yang lu belum pernah nih, nggak ada market. Ya, bener ya? Betul. Tetap lu harus memilih salah satu di antara yang nggak enak kan? Kenapa lu memilih nggak enak melakukan bisnis asuransi di awal-awal? Gue nggak pede, waktu itu nggak pede. Gue nggak pede, jadi harus ketemu orang gimana, jadi ada perasaan minder. Nah gue lepas itu waktu bisa ngelepas sampai sekarang gitu, tiba-tiba nggak minder nggak gimana itu ketika lagi di coaching sama Kamesa itu. Kamesa yang dari Kasam. Nah, itu jadi gue diperbaiki gambar diri gue terus kayak gimana seperti perjalanan. Nah di situ sampai sekarang, jadi kehidupan gue bisa seenggaknya masih maksimal, gue udah cukup dipulihkan gitu. Boleh kasih aplaus teman-teman. Itu adalah titik balik dari seorang Handi. Jadi buat teman-teman yang baru, legacy bukan hanya tempat kita kerja, berbisnis, dapat duit, bukan. Tapi di legacy kita diperlengkapi dengan banyak hal. Nah salah satunya Handi akhirnya ketemu coach-nya di legacy. Ya, dan menemukan ada gambar diri yang selama ini rusak yang membuat Handi minder, betul ya dia.
Nah, after gambar diri lu udah mulai dipulihkan, Di. Bagaimana feeling lu waktu itu? Feeling ya itu kok pede Iya. udah mulai pede kayak gimana, udah mulai pede, tapi jadi karena terlalu pede gue ini nggak beraturan, masuk Oke. sini masuk sini, oh tawarin semua, jadi gue ada hal karena gue terlalu pede. Nah, yang bisa ngaturnya itu kadang-kadang bisa ngelihat diri gue sendiri, itu istri gue sendiri. Wah, boleh kasih aplaus buat Aling dong. Dimanapun engkau berada, Aling. Kalau Anda menyaksikan tayangan ini, Aling. Ya. Memang ketika gambar diri udah pulih, tapi ada kepercayaan diri ya. Berani. Namanya berani tanpa skill, ya kejadiannya kayak Handi tadi cerita, teman-teman ya. Berani, tapi tanpa skill, tabrak sana, tabrak sini. Untung Handi punya pasangan, penopang, Aling. Nah, gimana perannya Aling dalam hal itu, nih? Jadi kalau sampai selama ini, lagi awal-awal itu gue lagi married tuh, jadi couple gitu, gue bingung kenapa bisa jadi kayak gini ya, nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Tiap minggu tuh ribut, bentrok gitu. Jadi gue dominan, Alingnya juga dominan. Nah, di satu sisi gue tuh bingung kenapa jadi kayak gini ya, karena gue tuh married, kenapa jadi makin pusing, makin pusing. Nah, di situ gue karena gue ada di komunitas gereja, di situ nah gue ada namanya tuh apa ya? Konseling. Ya betul, konseling gitu. Nah, gue berdua sama Aling tuh di konseling karena background gue sama Aling kan keluarganya berbeda. Jadi didikan Aling di Singkawang itu seperti mana, gue juga berbeda. Jadi bentrok terus. Nah, sampai sekarang tuh karena udah dibenerin lah, maksudnya udah dibenerin. Jadi kita udah saling ngerti ya. Jadi apa-apa kayak gimana, kayak mau pergi, kayak sekarang kayak contoh gue kemarin gue baru balik touring, baru balik touring. Aling udah ngerti gue tuh kenapa mau pergi ke touring itu kayak gimana, tuh udah ada gue tuh udah ada tujuan. Jadi udah ada tujuan mau ngapain. Jadi kita udah ada tiktokan. Kayak sekarang Aling kalau ngelihat di status jualan kue lapis gitu. Jadi Aling kadang-kadang kan si om ini, masih tante ini kelihatannya ekonominya oke. Sama gue udah mulai ini gue nama gue cobain ini asuransi, lu ini nganterin kue, nanti lu yang langsung ngomong. Jadi udah ada, gue pernah nggak kondisiin kayak gitu. Jadi tapi itu tuh jalurnya sebenarnya gue udah ngebuka market kayak udah buka market kayak gitu, udah sama Aling kita udah tujuannya sebenarnya kalau orang-orang ngomong Aling jadi udah nggak fokus jualan apa asuransi, sebenarnya buat gue itu gue buat jembatan biar masuk, biar ada connecting sama orang itu sih. Oke. So yang gue tangkap adalah lu dan Aling akhirnya kerjasama untuk membangun market lu, ya, untuk connecting dengan orang-orang, bekerja sama lu mungkin lewat jalur komunitas, masuk ke komunitas touring, tapi event pergi dengan tujuan, teman-teman ya. Buat para bapak di sini, para bapak yang ceritanya masuk ke komunitas, tapi akhirnya terlarut dalam komunitas dan nggak ngapa-ngapain di komunitas, itu namanya lu buang waktu. Ya, tapi Handi masuk ke komunitas dengan tujuan. Aling connecting dengan para pembeli kuenya, lalu dia koordinasi dengan Handi dengan tujuan. Jadi sekali lagi gue mau garis bawahi yang kita belajar dari Handi, dari pertanyaan tadi adalah mereka melakukan sesuatu dengan tujuan. Mereka punya goal besar. Di Prudential mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oke teman-teman? Kita lanjut ya, Andi. Ketika lu mau buka market nih ya, lu udah join sama Aling, kerjasama, akhirnya ngobrol. Akhirnya dibantu oleh komunitas di Legacy. Kalau nggak salah lu pernah ngobrol juga bareng sama Ko Jeffrey ya? Nah, apa yang lu rasakan? Bagaimana dua kubu yang berbeda antara Aling dan Handi, akhirnya di Legacy ini bisa jadi satu visi, satu misi tuh, Di. Itu ceritanya gimana? Jadi gua sama Alingnya kan, gua sama Aling, jadi kalau sampai sekarang gua sendiri harus bisa mengalah. Harus bisa mengalah karena ada sesuatu yang kadang-kadang nggak enak.
kadang-kadang omongan, apalagi ini gue ngomong kalau Aling kan orang seberang, ngomongnya itu kadang-kadang rada ngomongnya plak ngomongnya tuh rada keras gitu kayak gimana, tapi gue udah ngerti itu tuh sebenarnya ngasih tahu ke gue yang benar. Dan Aling juga kadang-kadang kalau misalkan ada satu momen, gue kadang-kadang kalau di rumah lagi di malam, gue diem di luar, itu gue di luar ngopi apa kayak ngopi lagi santai gimana gitu. Aling udah ngerti ini teh si Handi tuh gue nggak ngerti, dia lagi mikirin sesuatu apa kayak gimana, entah mikirin kerjaannya kayak gimana. Jadi kita udah saling, kalau dulu mah lagi gue ngelihat Aling kan, karena itu udah dibantu sama Kojek, jadi kita udah harus saling ngerti, itu. Wow. So teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang baru ada di komunitas kita di Legacy, kita punya beberapa coach yang sengaja ya, boleh kasih plus buat Koko Andre dong teman-teman, dengan sengaja, dengan tujuan didatangkan buat membantu kita. Jadi dari sisi komunikasi suami istri akhirnya menjadi lebih baik, dan ya itu pasti adalah salah satu tangga yang Andi dan Aling injak untuk sampai menjadi adik di Legacy ya teman-teman ya. So, satu pertanyaan, setelah itu saya akan kembalikan ke Arya. Dik, gimana caranya untuk pertama kali sengaja masuk ke komunitas? Karena ada banyak orang yang deg-degan, takut, gak berani. Dan yang kedua, gimana kalau udah di dalam komunitas mulai cerita ke satu orang, itu gimana, Dik? Tiap orang, kalau gue ngeliat ya, ada yang masuk komunitas, entah komunitas apapun, mereka itu ada kepentingan. Gue mau ngeliat di satu komunitas aja, nih gue di touring, yang di touring, wah, agent asuransi itu prudensialnya ada berapa? Ada Manulife, ada Generali. Nah, gue selalu pakai cara gue sendiri. Jadi gue nggak pernah nawarin asuransi langsung tiba-tiba kayak di grup misalnya ada berapa, ada 70 orang ngirimin broadcast kayak gitu. Gue enggak, gue banyaknya. Jadi kalau ketika kayak kemarin touring itu, bagi gue happy. Touring pergi 12 orang, ketika momen makan, nah kita lagi makan sama si Om A itu, di situ gue bisa ngobrol personal berdua. Nah, gue melakukannya seperti itu. Jadi nggak, yang mau misalkan dia udah punya asuransi banyak, mau apa kayak gimana, tapi gue seenggaknya gue udah ngasih yang terbaik, terus hubungan gue udah menjaga hubungan sama dia. Dan selama itu yang gue selama ini gue jalanin gitu ya, ada aja berkatnya. Ada aja berkatnya. Waktu itu dia tuh udah ikut asuransi, taunya tuh ponakannya di Jakarta agent juga. Tapi malah karena hubungan gua sama si Om dia dekat, udah aja abis kasih Handi we deket si Handi di orang aya nanaon geus nyaho si Handi apa kayak gimana gitu. Handi, tapi kalau Handi sendiri ya, buat kan mungkin orang di sini ada yang berpikiran juga, aduh iya ya, mungkin semua orang tahu ya, saya perlu join komunitas buat buka market nih ya. Tapi buat Handi memutuskan mau join komunitas yang mana, itu kepikiran pertamanya gimana, Handi? Apakah aduh saya kayaknya ini contoh nih ya, join komunitas motor kayaknya oke juga nih, aduh tapi gue nggak suka motor ya. Nah, Handi sendiri gimana sih mikirnya, saya mau komunitas ini, komunitas itu? Karena Handi yang gue tahu itu nggak, sebelumnya bukan komunitas motor doang ya, ada banyak yang disebutin tadi, ada paintball lah, dulu pernah mobil ya, mobil pernah, motor pernah. Nah, itu memutuskannya gimana? Apakah berdasarkan apa yang gue suka, atau kita nyemplung aja buat Handi sendiri? Kalau yang sekarang yang gue pertahanin, jadi gue ada beberapa komunitas, gue ngeliat lingkungannya juga, jadi gue lingkungannya dulu. Tapi kalau orang lain itu nggak tahu, gue masuk kenapa diem terus ke si Handi itu seneng banget gitu, maksudnya karena gue ngeliat dari lingkungannya, si Om ini lingkungannya nggak ngeganggu, tetap hidup gue pengen balance sama keluarga sama apa gimana gitu. Jadi gue nggak mau ada gara-gara touring itu, jadi gue kerjaan gue terbengkalai sama keluarga itu. Jadi gue pilah-pilah, dan gue ketika udah ngeklik dengan komunitas itu pasti gue ngambil peran. Kayak sekarang gue ada di komunitas motor ini, ya kalau di Bandung itu mengenalnya komunitas itu karena gue. Tapi gue ada omongan dari luar kayak gimana, main di komunitas si Handi mah, mainannya sama makanan nanti kemana-mana ngenah wae gitu. Jadi ada standarnya. Tapi bagi gue lebih penting, jadi gue kesaring orang-orangnya enggak yang, apalagi kalau misalkan komunitas motor itu
kadang-kadang kalau gua ngelihat, gua beberapa kali ngelihat, kadang-kadang kan identiknya itu dengan urakan gitu, dengan kehidupannya kayak gimana. Tapi gua nggak mau, gua punya sendiri komunitas, tapi sekarang ini sama gua tuh dipegang, gua arahin gitu dikit-dikit. Itu juga gua belajar karena gua juga itu belajar karena belajar dari Pak Jeffrey sama Komesa, oh kayak gini dan makin kesini-sini gue ngerti, jadi oh komunitas, dan sekarang ada di komunitas legacy karena harus ada bayar CA, bayar apa kayak gimana, gue ngerti karena gue sekarang ada di komunitas gitu. Oh, Handi sendiri berarti lihat pertama kali lingkungan itu, lihat dulu lingkungannya ya, komunitasnya. Mungkin lebih yang lebih udah berkeluarga mungkin ya. Supaya selaras juga dengan apa yang kita dapetin di legacy juga ya. Iya. Oh. Nah, kalau Handi sendiri kan kalau misalnya udah ngeliat nih satu komunitas ini, ngeliat misalkan yang motor yang sekarang nih, misalnya yang touring ya. Kan kalau gue lihat tuh orang-orangnya kebanyakan udah berkeluarga ya. Udah berkeluarga ya, jadi omongannya juga mungkin nyambung juga ya dibanding anaknya masih single. Nah, tapi buat membukanya Handi ketika lagi masuk ya, waktu ketika Handi punya tujuan nih. Tujuannya adalah saya juga mau bantu orang-orang di komunitas ini supaya terproteksi, terlindungi ya. Nah, Handi sendiri apakah begitu pertama kali join langsung cerita ya, atau Handi sendiri mungkin lihat orang dulu dan pembukanya gimana nih cara ngomongnya? Contoh kan tadi Handi bilang, nah Handi lihat nggak semua orang nih, tapi ada satu orang nih, misalnya si Om ini nih, Handi coba ngobrol. Nah itu ngebukanya gimana tuh? Tiba-tiba Handi itu mau cerita soal Prudential. Gue nggak langsung, tapi gue ngelihat, jadi gue udah ada feeling kalau misalkan memang hubungan gue udah dekat sama si Om itu, mau bercanda mau apa kayak gimana juga, dia nggak akan berpikiran negatif ke gue. Nggak akan berpikiran negatif. Jadi gue ngelihat karena kalau yang sekarang di komunitas ini kayak kan gue yang pegang tuh yang sekarang tuh paintball sama di touring, karena peran guanya tuh ini banget dominan banget. Jadi gue tuh nggak bisa ngelihat itu member-member yang sini, gue ngelihat oh sama si Om ini, jadi kadang-kadang sama si Om karena hubungannya dekat gitu, jadi udah nggak ada asumsi apa-apa. Nah Handi waktu ngomong contoh ada si Om si A nih ya. Nah, gimana mulai ngomongnya? Misalkan apakah misalkan Om, bagaimana dia itu mengenal Handi, seorang Handi ada di Prudential. Nah, bagaimana caranya? Kayak kemarin gue ada salah satu, ada bos besi itu di Cimahi ya. Gue tuh tiba-tiba ngomong ke di kokonya. Gue tuh pengen membuka pembicaraan. Jadi si Koko ini, misalnya gue Kokonya nih. Si Koko ini tuh belum tahu Handi di Prudential. Belum tahu. Oke. Handi sendiri gimana nih buat nyampein bahwa gue terus ngegali soal kerjaan dia. Oke. Saya toko besi nih. Gue terus aja dia punya toko besi. Wah, kata gue tuh gimana sekarang harga besi? Gue nanya aja. Emang gue nggak tahu pengetahuan soal toko besi. Ya. Tapi ya waktu berjalan gitu ya, sepengalaman gue kalau gue terus nanya-nanya kayak gitu ya, dia tuh jadi ngebalik kalau lu ngejalanin apa kan. Nah, di situ pasti tiap kali beberapa kali yang gue lakukan seperti itu, pasti dia nanya balik lagi ke gue, kalau lu ngejalanin apaan, lu ngejalanin bisnis apaan gitu. Nah, lalu itu ditanya misalkan, berarti Handi itu belajar interest dengan orang yang apa yang orang itu lakukan ya. Ketika orang itu bilang, wah gue ceritain soal besi, Handi tertarik dengan apa yang orang itu lakukan, dan orang itu pasti akan tanya berikutnya ya. Itu udah biasanya automatically ya. Kalau Hana, apa yang dilakukan ketika tanya? Kalau Handi sendiri ngapain, Di? Gue langsung ngomong, gue ngejalanin asuransi. Nah, kebanyakan responnya gimana tuh? Asuransi atau gimana tuh? Gimana tuh? Wow. Ada beberapa yang tanggapannya, kayak gimana, seperti apa? Bagi gue nggak peduliin karena itu komunitas gue yang megang, seleksi alam nanti pasti ada yang muncul apa kayak gimana. Iya benar. Jadi kalau diambil pusing, mau ngapain gitu. Oh, jadi nggak, maksudnya responnya dia mau oke, mau enggak, biasa aja. Jadi kalau nggak suka next gitu. Ya, soalnya kalau misalkan di komunitas gitu kita terlalu baper, bakal sulit. Nah, itu bagus tuh. Jangan terlalu baper ya. Jangan terlalu baper. Kalau segala sesuatu dibaperin juga pasti jangan, kan Prudential ya, yang lain pun juga nggak oke, benar nggak? Gitu. Oke. Boleh kok. Oke. Penasaran nih untuk jangan terlalu baper, karena beberapa orang masuk ke komunitas rencananya kayak Handi, tapi di tengah jalan nggak berani karena baper, ya. Apalagi pernah nggak, Di, begitu nyobain cerita sama orang, terus orangnya ternyata negatif sama asuransi, pernah nggak ngalamin? Itu sering. Oke. Nah, waktu dia negatif sama asuransi, apa respon lu, Di? Ya kalau gua sih ya nggak akan gimana, ya udah kalau misalkan memang si Om sama si tantenya memang nggak terima gua di ini kayak gimana, tapi bagi gua
dia mau ngerespon ke guanya gimana gitu, dan gue kan nggak ngerugiin dia. Sebenarnya dalam diri gue terus gue kenapa gue harus jadi gue yang kudu kalau bahasa ini kita harus uring-uringan kayak gimana gitu, udah uring-uringan. Kita nggak merugikan dia, terus kita nggak ngapain dia gitu ya, kita cuma ngasih info gitu. Ya udah bagi gue mah nggak diambil pusing. Oke. Gitu. Tetap jalin hubungan sama orang-orang itu dan next lagi dengan orang lain. Cerita lagi bahwa gue di insurance, sekarang ada program atau gimana biasanya lo ceritanya? Gue ngeliat momen-momennya gitu ya. Kadang-kadang kalau udah ngobrolin soal masuk soal asuransi, gue nggak mau kalau terlalu banyak itu ada lagi ngumpul lagi makan lagi kopdar gitu ya, kopdar makan ada berapa orang 7 orang gitu. Gue nggak mau momennya misalkan ada si om gue ngeliat si om itu lagi mojok di situ lagi ngerokok. Nah kadang-kadang gue suka samperin gitu, gue ngobrol itu momen menabur, momen menabur lo. Momen menabur gue seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika lagi banyak itu, gue nggak mau. Gue nggak akan mau itu, soalnya nanti pasti kalau misalnya ketika pernah gue lakukan seperti itu, wah itu nyerangnya ke gue. Tapi itu pengalaman, jadi gue tahu. Oke. Bagus banget ya. Maksudnya dicoba aja. Dicoba, oke, ternyata di kumpulan itu diserang, tapi setidaknya dia tahu. Oh oke, berarti cara ini jangan lakukan lagi. Ganti cara. Bukan tujuannya yang diganti, tapi caranya yang diganti. Wow, keren banget. Nah, ada tips nggak menurut lu ya? Kalau orang yang nggak punya market, terus mencoba cara lu masuk ke komunitas. Lu kasih tahu dong tips-tipsnya untuk dia bisa berpengaruh di komunitas itu. Pertama, kayak yang lu tadi bilang. Yang kedua, untuk dia mulai memberanikan diri ketemu satu orang tuh gimana, Dik? Jadi kalau gue kayak tiap minggu misalnya kan, gue kadang-kadang kalau momen kayak kemarin gue baru turun tiba-tiba Aling kan tahu lu mau sharing besok. Terus tiap minggu itu gue kadang-kadang kalau sama Aling soal ngomonginnya soal API target, gue udah kadang-kadang udah tapi bagus, harus dipertahankan, Ling, begitu, Ling. Kalau soal kayak gitu, jadi gue nggak bisa ketemu 10 orang emang rasio gue itu, jadi nggak bisa. Kadang-kadang ketemu 10 orang bisa batal semuanya itu, bisa nggak masuk. Tapi kalau memang momennya itu gue ini bisa 10-10-nya itu ngerespek ke gue, itu yang gue iniin, yang gue follow up. Dan jadi gue tuh catatan gue itu apa kayak gimana semua ada di istri gue, jadi yang ini karena ya semua karena ya gue gimana juga, maksudnya kan gue suami istri, jadi semua apa gue kan terbuka semua report semua kayak gimana. Tiba-tiba kalau misalkan ini gimana ini tiba-tiba di rekening jadi turun terus. Kadang-kadang itu ngebuat sebuah stres. Aduh, kadang-kadang kenapa lagi nih? Oke. Tips pertama adalah kompak. Ketika kita masuk ke komunitas, jangan biarkan kita sendirian di komunitas, tapi ada istri yang jagain untuk tetap punya koridornya. Lu gimana? Udah masuk ke sana, udah touring, ada ketemu siapa nih? API kita masih segini nih, gitu ya. Nah itu tugasnya Aling. Thank you Aling. Nah yang kedua tipsnya apa nih? Untuk kita bisa berdampak di komunitas. Jadi, elunya kalau gue sendiri, gue jadi harus pegang di komunitas. Biasanya di komunitas itu tuh kalau kasar itu ada gegeduknya. Ada center of influence ya teman-teman. Gegeduk itu artinya center of influence. Bahasa Korea Utara itu. Gue kalau gue ngeliat beberapa masuk ke komunitas pasti ada. Oh gue ngeliat ini kayak sekarang yang gue di komunitas ini, dia tuh kepala cabang Bank Danamon. Dia tahu legacy. Wah bagusan katanya itu dia legacy. Soalnya dia juga mantan agent, jadi mantan agentnya Koweli yang di Rock. Nah, dia narik, dia ketuanya, terus sekarang gue jadi wakilnya gitu. Dia nyerahin ke gue, pokoknya man kita tiktokan aja kalau misalkan. Tiktokan kalau misalkan. Yang gini atau yang gini? Tiktokan. Maksudnya buat tiktokan buat touring. Buat tiktokan buat touring.
lu atur aja, kalau misalkan lu nggak bisa nanti gue yang pergi, kalau misalkan lu nggak bisa. Jadi kita udah koordinasi, dan dia juga udah ngerti kalau gue ketika di grup apa mau kayak gimana, nggak mempermasalahin soal mau nawarin asuransi apa kayak gimana. Jadi gue udah Oke. Tips yang kedua adalah temukan center of influence dalam komunitas, lalu tempel, gitu ya. Tapi hati-hati kalau misalkan center influence-nya, ya maksudnya dari karakter, terus dari kebiasaan yang nggak biasa. Gue waktu itu ada di satu posisi, gue pernah ada di satu komunitas, marah Aling ke gue, karena si yang ketuanya itu teh jago minum. Ini jadi ini kan gue ngelihatnya, lu ya kenapa tiap pulang teler aja. Itu ketuanya namanya Kopaul atau bukan? Jadi gue ngebatin. Soalnya saya punya teman juga. Udah pilih harus bisa pilah-pilah itunya sih. Oke. Temukan center of influence. Terus lu mulai berdampak di komunitas, memberi di komunitas sampai akhirnya orang-orang attract sama lu gitu ya. Oke, good point. Itu teman-teman itu adalah poin-poin ketika kita mau open market ya, mau open market di komunitas nih, pengen masuk dalam komunitas. Nah, itu poin-poinnya. Nah, dari gua mau ada satu pertanyaan terakhir nih ya. Kita masuk ke Q4 ke final sprint nih. Kita punya satu tagline yang namanya one more. Ya, gue inget banget ketika lu lagi mau kejar adik waktu itu, Di. Gue inget banget nggak pernah ada nama lu nggak ada di papan produksi. Setiap hari, teman-teman inget nggak yang udah lama ya ketika Andi jadi adik nih? Setiap hari lo, gue lihat di closingannya dia, Aling, Handi, Aling, Handi, Aling, Handi. Nah itu mental kayak apa dan apa yang lu lakukan waktu itu, Di? Jadi aktivitas gue dikali 3. Di final sprint aktivitas lu kali 3. Oke. Kayak sekarang gue ini lagi ngejalanin, gue cukup lelah sebenarnya, gue lelah. Kayak kemarin malam kan gue baru touring apa kayak gimana seperti apa. Aling juga ngomong pasti lu capek ini apa kayak gimana, tapi gue ada tujuan itu yang pengen gue ini, jadi gue udah gak mikirin capeknya lagi. Tujuan gue pokoknya gimana ini gue pengen di akhir tahun itu gue ada target yang gue kejar. Jadi gue nggak mikirin capeknya kayak gimana itu. Tapi biar tiap akhir tahun itu kebiasaan yang gue lakukan tuh kadang-kadang seperti itu, jadi ngelipatin aktivitas gue. Wah. Biasanya ketemu 5 orang ya mau nggak mau. Mungkin kalau memang waktu yang memungkinkan dalam sehari itu bisa ketemu sampai 8 atau 7 gitu, sampai 10, ya udah gue jalanin aja gitu. Apalagi sekarang gue punya tanggung jawab anak gitu kan, punya anak dua, kayak mau nggak mau ya gue udah. Wah, boleh kasih applause dong buat Andi teman-teman. Oh, kata kuncinya adalah mau nggak mau, ya. Karena bukan di dunia ini bukan tentang apa yang kita mau, tapi apa yang kita perlu, teman-teman. Andi tahu di final sprint dia lipat gandakan activity-nya. Karena dia tahu bahwa ketika lipat gandakan activity-nya, maka akan ada pelipat gandaan result-nya. Ya, jadi bukan mau nggak mau, bukan tentang itu, tapi apa yang saya perlu lakukan. Betul ya, Andi ya? Apalagi kalau kita dengar dari Handi, apalagi sekarang udah ada anak. Wah, itu ya tadi Handi bicara, apalagi kalau sekarang udah ada anak. So please bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sekarang udah ada anak ya. Kalau kita punya tanggung jawab terhadap anak kita tahu itu dititipin sama kita, do your best, teman-teman. Ya. Dari gue itu ya, ada lagi? Asik banget ya. Oke. Tadi yang tadi Riko bilang itu kan tadi udah tanyain ke Handi apa sih dalam 80 hari ke depan ya. Tadi Handi udah ceritain juga, dan gue sih nggak ada yang nanya lagi sih kok ya. Tapi gue cuma mau saya sama Handi bahwa gue bangga lihat Handi ya dari awalnya. Gue bangga lihat Handi. Karena sih teman-teman. Terus aja, gue tahu Handi dulu ya dari kecilnya. Waktu itu gue di satu titik ya, kenapa gue bilang gue bangga banget kok ya. Lagi itu kalau boleh dibilang,
punya background yang mungkin nggak seberuntung teman-teman, ya baik dari segi pendidikan, ya nggak sih, ataupun dalam di keluarga, ya nggak sih. Kalau orang ada bilang, aduh, keluarga gua nggak keluarga gua broken home, harmonis, gua mau kasih tahu, sama. Ya, aduh Handi, gua edukasi nggak bagus, sama. Oke, tapi semua itu ya kita nggak bisa ngomongin ya sejarah ya. Tapi kita nggak bisa milih dilahirkan keluarga seperti apa. Tapi Handi bisa memilih mau bentuk keluarga seperti apa. Dan nggak pernah kebayang sampai sekarang pun keluarga besar juga ya Pak ya. Gua dibilang bangga ngeliat Handi. Kenapa? Wow ya. Dulu gua pribadi ya, dulu gue mikir ya, aduh ini jahat juga gue ya dulu ya, waktu agent ya, tapi nggak dulu ya. Gue mikir ya, ini bisa nggak jadi UM ya, jadi UM, taunya bukan UM, bahkan sampai AD pun dia bilang. Gue tahu lihat kerja kerasnya. Kalau tadi Handi bilang gini, finance spin tiga kali lipatnya. Wah, dulu gue pernah lihat Handi itu ya. Dari Bandung, Cirebon, Jakarta, balik lagi ke Pangandaran. Waduh, gue ingat lagi ngejar sampai Berlin ya. Wah, itu semua dikejar. Jadi gue sangat percaya kerja kerasnya. Kuda juga kalah menurut gue ya. Kuda begitu. Ya, tapi bisa sampai titik kayak sekarang, gue bilang pasti Handi pasti nggak nyaman ya. Handi mau berubah dari yang dulu ya, menjadi Handi yang baru seperti sekarang. Lewat apa? Lewat komunitas ya, komunitas di Legacy yang benar-benar support Handi buat berubah ya, bukan aja gua sebagai leadernya, tapi gua percaya teman-teman di sini komunitas ya support. Kayaknya bukan cuma Arya yang proud sama Handi, tapi liatin Handi, kita Legacy juga proud sekali sama Handi ya. Dan apa ya, saya pernah sekali dapat privilege, itu nggak nyambung ya. Saya pernah sekali waktu dapat privilege ya, satu kamar sama Handi. Ya waktu itu satu kamar kita lagi trip bareng, dan saya dengerin cerita Handi, dan sampai hari ini kayaknya saya miss gimana Handi boleh lewatin segala perjuangan dalam hidup dia. Ya, dan kalau saya bisa gambarin sama kata-kata, kayaknya apa ya, Handi itu orang yang nggak nyerah, Handi itu orang yang dia tahu ketika ada hal yang nggak benar, tapi dia bisa perbaikin. Dan salah satu yang paling hebat menurut saya adalah dia nggak pernah berhenti itu untuk apa ya, untuk sekali waktu dia punya problem, dia cari orangnya, dia perlu tahu gue perlu bantuan kemana, dia cari itu. Ya, dan kalau boleh tahu nih Han, kan tadi kita udah bicara tentang pertumbuhan Handi baik secara karakter, secara hanya Handi sekarang juga udah jadi seorang orang tua ya, dari 2 orang anak yang luar biasa. Boleh tahu juga nggak secara bisnis nih di Prudential, apa aja sih yang Handi dapat supaya orang-orang datang sini nggak berpikir oh gue cuma bertumbuh secara karakter doang gitu ya, tapi secara bisnis ada juga loh. Handi boleh ceritain nggak Handi apa aja sih yang didapat dari Prudential? Karena Handi datang tahun berapa ya tadi, 2000, artinya saya benar-benar lihat Handi dari pertama kali datang 2011 ya. Ya, dan kalau Arya tadi bilang Arya ragu Handi jadi UM, mungkin saya juga sama loh waktu pertama kali. Tapi hari ini Handi jadi agency director ya, itu kan luar biasa. Handi boleh kasih inspiring story buat kita semua loh. Boleh ceritain Han apa aja yang boleh dapat dari Prudential? Kalau yang gue sekarang udah dapat mungkin rumah ya. Wow. Plus dong. Boleh beli rumah ya Handi ya. Rumah, ya mobil, kayak gitu, kayak motor gitu udah gue dapat semua. Jalan-jalan ke luar negeri kemarin ini pernah lihat Handi. Ya kemana itu Han? Ke Berlin ya. Berlin ya. Oke. Terus apa lagi? Tapi yang gua nggak nyangka itu gue bisa, ya orang-orang mungkin di sini gue bisa ya ketika yang ngambil rumah sih. Itu yang bagi gue bisa memberikan maksudnya ke istri gue gitu kan. Iya. Makanya itu udah beliin tiket ke Singapura, tapi sekarang gue kasih rumah gitu. Wah, dong Handi. Gak apa-apa ya kasih tiket, paling nggak rugi berarti ya, kasih tiket balik rumah ya, nggak rugi. Oke, sekali lagi boleh kasih proses luar biasa buat Handi.